Dalam video kali ini akan dijelaskan secara sederhana mengenai garis besar integral. Integral yang dimaksud di dalam video ini adalah integral Riemann. Misalkan kita bentuk dua buah kolom. Di sini kolom yang sebelah kiri adalah fungsi dan di sebelah kanan adalah turunan dari fungsi tersebut terhadap x. X kuadrat, turunannya adalah 2x, turunan dari sin x adalah cos x, dan turunan dari x pangkat n adalah n kali x pangkat n min 1. Bagaimana apabila kita hanya mengetahui fungsi-fungsi yang ada di sebelah kanan dan kita diminta untuk mencari apakah fungsi yang jika diintegralkan hasilnya seperti yang ada pada dalam sebelah kanan. Untuk menyelesaikan itu kita dapat menggunakan integral. Integral secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Perbedaannya terletak pada keberadaan batas integrasinya. Integral tentu itu memiliki batas integrasi, sedangkan integral tak tentu tidak memiliki batas integrasi. Karena itu, hasil dari integral tak tentu dari suatu fungsi itu biasanya masih berupa fungsi juga, sedangkan hasil dari integral tentu itu dapat berupa sebuah nilai atau bisa saja tetap berbentuk sebuah fungsi apabila batas integrasinya berupa variabel. Ada bentuk khusus dari integral tentu yaitu integral tak wajar. Integral yang dikategorikan sebagai integral tak wajar ini terdapat dua jenis. Yang pertama adalah integral yang batas integrasinya adalah tak hingga, dan integral yang pada titik di dalam batas integrasinya itu ada titik yang nilai fungsinya adalah tak hingga. Untuk menyelesaikan permasalahan integral, kita dapat menyebutnya sebagai teknik integrasi. Bagian dari permasalahan integral itu dapat diselesaikan dengan bentuk dasar integral. Bentuk dasar integral adalah bentuk-bentuk dasar yang kita bisa tahu bahwa bentuk itu merupakan asal dari sebuah turunan. Jadi bentuk dasar integral ini adalah kebalikan dari bentuk dasar turunan. Tapi apabila suatu permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan bentuk dasar integral, ada dua teknik yang umum digunakan, yaitu integral substitusi, di mana fungsi-fungsi yang biasanya dapat diselesaikan dengan integral substitusi itu biasanya, tapi belum tentu pasti, itu bisa dipandang sebagai komposisi dua atau lebih fungsi, atau bisa juga berupa perkalian dua fungsi polinom. Apabila fungsi itu memenuhi salah satu dari kriteria ini, bisa jadi fungsi tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan substitusi. Tapi sekali lagi, hal itu tidak bisa dijamin seperti itu. Tetap harus dicoba terlebih dahulu. Nah, apabila suatu fungsi itu tidak dapat diselesaikan dengan integral substitusi, maka kita harus mencoba menggunakan integral parsial. Kriteria dari fungsi-fungsi yang biasanya dapat diselesaikan, maksud saya permasalahan integral yang biasanya dapat diselesaikan dengan menggunakan integral parsial itu yang pertama, jika tidak dapat diselesaikan dengan integral substitusi. Yang kedua, bentuknya merupakan perkalian dari dua buah fungsi, bisa jadi fungsi polinom dan suatu fungsi transenden, atau bisa jadi dua buah fungsi transenden. Dan salah satu kriteria yang cukup penting adalah salah satu fungsi yang bentuk perkalian itu memiliki turunan ke n yang 0. Biasanya fungsi-fungsi yang bentuknya adalah perkalian dua buah fungsi, kemudian salah satu fungsinya itu bisa diturunkan hingga 0, itu bisa diselesaikan dengan integral parsial. Nah, integral ini penerapannya seperti apa? Kapan
integral ini bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang nyata. Masalah yang pertama adalah ketika kita diminta untuk mencari fungsi dari suatu turunan fungsi. Jadi, kita misalkan sebagai contoh, kita sudah punya sebuah fungsi, kemudian diberikan statement, oh fungsi itu sebenarnya adalah turunan dari fungsi f misalkan. Nah, kita ingin tahu f itu bentuknya seperti apa, maka itu kita akan menggunakan integral tertentu untuk menyelesaikannya. Masalah yang kedua adalah ketika kita diminta untuk mencari luas area yang dibatasi oleh suatu kurva fungsi. Biasanya, masalahnya itu bisa dituliskan sebagai jumlahan dari suatu fungsi dalam X dan perubahan X. Apabila yang ingin dicari itu adalah bentuk atau nilai ketika delta X ini semakin kecil, ini dapat didekati dengan bentuk integral fx dx. Biasanya ini bentuknya adalah integral tentu, jadi ada batas integrasi. Nantinya di sini tergantung dari luas yang ditinjau itu batasnya seperti apa. Jadi ini biasanya di sini ada batasnya dari A sampai B. Nah, masalah tentang mencari luas area atau mencari jumlah dari perkalian ini yang banyak itu akan dapat diselesaikan dengan integral tentu. Demikian video kali ini, semoga bisa membantu memetakan konsep Anda tentang materi integral. Terima kasih.